Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta seni Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita dapat bertatap muka, berkumpul di majelis Sinyal Islam Indonesia yang penuh dengan berkah ini. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas kuburan mayit harus digali kembali dengan 4 sebab. Jadi ketika mayit sudah dikubur, kemudian ada beberapa masalah, maka harus digali kembali dengan 4 sebab. Yunbashu al-mayit li arba'i khisalin. Kuburan mayit harus digali kembali dengan sebab 4 perkara. 1. Lil gusli idza lam yataghayyar. Lupa tidak dimandikan. Lupa tidak dimandiin. Karena saking repotnya, saking riweuhnya, ini mayit meninggal, langsung dibungkus, langsung disolatin, dibawa ke kuburan, langsung dikubur. Beres dikubur, ada orang yang ingat. Kan tadi begitu wafat, langsung dibuka bajunya, dilentangkan, ya. Tidak dimandiin dulu, tidak diadusin dulu, malah langsung dibungkus, dikafani, disolatkan, langsung dibawa ke kuburan. Berarti mayit ini tidak diadusin, maka harus digali kembali. Idza lam yataghayyar. Jika mayit belum berubah, belum busuk. Oh, berarti kalau ingatnya cuma beberapa jam, gali kembali. Tapi kalau ingatnya sudah 3 hari, Masya Allah, pas waktu meninggal itu langsung dibungkus, langsung dikafani, langsung disolatin dan dikuburin, tidak dimandiin dulu. Udah 3 hari. Kemungkinan besar mayit ada di bawah tanah selama 3 hari, itu sudah membusuk, maka jangan digali kembali. Catatan, mayit lupa dimandiin, mayit lupa diadusin, harus digali kembali kalau mayitnya belum busuk. Idza lam yataghayyar. Wali taujihihi ilal kiblat, atau yang nyimpen mayit lupa. Masya Allah, begitu saya nyimpen mayit di liang lahat, si mayit tidak dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan kemana? Dihadapin ke atas begini. Kayak orang tidur biasa terlentang. Masya Allah. Kalau mayitnya belum berubah, belum busuk, maka harus digali kembali untuk dihadapkan mayitnya menghadap kiblat. Tapi kalau udah berhari-hari ingatnya, dimungkinkan bahwa mayit itu sudah berubah, sudah busuk, maka jangan digali kembali. Berarti saking penting mengadusi mayit dan saking penting menghadapkan mayit ke arah kiblat. Walil mali idza dzupina ma'ahu. Mayit bawa harta. Ini manda mayit tuh sayang banget sama jam tangannya tuh. Jam tangannya dari mana? Ini jam tangannya waktu dia jalan-jalan ke Eropa. Beli jam tangan dari emas. Harganya juga mahal, ratusan juta jam tangannya. Saking sayangnya sama jam tangan ini, saya pingin si mayit ini wafat bawa jam tangan. Wafat bawa jam tangan. Jam tangan ratusan juta dibawa ke alam kubur, maka harus digali kembali, diambil lagi jam tangannya.
Masya Allah. Diambil lagi jam tangannya, harus itu. Kenapa? Kenapa tadyi'ul mal, menyia-nyiakan harta. Kayak itu mah hartanya milik mayit. Saking sayangnya, meskipun saking sayangnya, alangkah indahnya kalau jam tangan yang terbuat dari emas ratusan juta jangan dibawa ke alam kubur. Sedekahkan saja ke ustaz. Insya Allah ustaz bahagia. Tidak akan menolak. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibawa ke alam kubur. Biarkanlah mayit ke alam kubur membawa amal solehnya. Atau harta bukan mayit, bukan harta milik mayit. Harta milik siapa? Harta milik orang yang menguburkannya. Saking semangatnya nyangkul, begitu pas ngubur mayit, saking semangatnya nyangkul, sampai jam tangannya jatuh tidak terasa. Jam tangannya jatuh tidak terasa, harganya mahal luar biasa. Maka dia pikir-pikir, di mana jam tangan saya hilang, di mana jam tangan saya hilang. Ingat, oh kemungkinan besar jam tangan saya itu jatuh ketika saya ikut ke bawah untuk nguburin mayit. Oh iya, yakin benar, jam tangan ada di sana. Maka kuburan wajib digali kembali. Kuburannya wajib digali kembali. Padahal bukan harta mayit tapi harta orang lain. Kenapa? Tidak boleh tadyi'ul mal, menyia-nyiakan harta. Maka kita pun sama, ya, tidak boleh menyia-nyiakan harta. Ya, daripada harta kita banyak, daripada disia-siakan, dibelanjakan kepada hal yang tidak bermanfaat, lebih baik dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih dibelanjakan di jalan Allah? Diinfakkan, disedekahkan untuk pembangunan pesantren, diinfakkan, disedekahkan untuk wakaf pesantren, diinfakkan, disedekahkan untuk rumah tahfidz, diinfakkan, disedekahkan untuk orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, pahalanya ngalir kepada kita. Masya Allah. Walil mali idadu pinamahu, walil mar'ah idadu pina janinuha maha wa amkanat hayatuhu. Mayitnya perempuan. Mayitnya perempuan. Sudah dikubur, ada ahli warisnya. Ini mayit itu sedang hamil. Mayit itu sedang hamil. Kemungkinan besar si bayi yang ada di dalam rahimnya itu masih hidup. Maka harus digali kembali, dipastikan bayi dalam kandungannya masih hidup. Kalau bayi dalam kandungannya hidup, biarkan dibuka, diambil bayinya, baru dikubur kembali. Bagaimana kalau pas begitu diambil, dibuka, digali lagi, kemudian diambil lagi mayitnya, kemudian dicek oleh bidan atau oleh dokter, ternyata bayi yang ada dalam kandungannya sudah wafat. Maka biarkanlah sama bundanya di alam barzah sana. Masya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi kesimpulannya 4 perkara kuburan harus digali kembali. Yang pertama adalah lupa tidak dimandiin, keburu dikubur. Yang kedua, lupa tidak dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, ada harta mayit bersamanya atau harta orang lain yang ikut dikubur dengan mayit. Yang keempat adalah jika perempuan, jika ibu-ibu yang hamil dikubur, kemungkinan dimungkinkan janin yang ada di dalam rahimnya masih hidup, maka harus digali kembali. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.